Dahulu kala tak jauh dari pelabuhan Lembar terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana yang bernama Datu Tuan. Suamiku, ayo minum teh bersama. Suamiku, kau nampak murung belakangan ini. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu? Istriku, ini sungguh berat bagiku untuk mengatakan padamu. Katakan saja suamiku, kalau boleh tahu, apakah aku bisa mengurangi beban pikiranmu? Sebelumnya aku minta maaf yang nggak kau ketahui, kita telah lama berumah tangga namun tak jua diberi momongan. Sementara aku kian tua, kita perlu penerus untuk membawa kerajaan ini agar tetap makmur. Oleh karena itu aku meminta izin supaya aku diperbolehkan menikah lagi. Sungguh keputusan yang berat, namun jika demi negeri ini aku harus ikhlas atas keputusan yang diambil olehmu selaku raja. Tentunya engkau telah memikirkan ini matang-matang, aku harus mendukungmu. Terima kasih istriku, aku akan tetap memperhatikanmu, kasih dan sayangku padamu tak akan berubah. Iya suamiku. Setelah mendapatkan persetujuan istrinya, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan beristri seorang putri dari Pati Aur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka melalui bersama. Lambat laun perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Sekalipun perhatian Datu Tuan semakin bercorak kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tetap bersikap sabar. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang, tetapi tidak semuanya merasa senang. Ini tidak bisa dibiarkan, perhatian raja hanyalah untukku seorang. Suamiku, tidakkah kau merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil, tentu ini bukan berita bagus untuk disebarkan pada rakyat. Kau benar juga. Datu Tuan terhasut terhadap perkataan Sunggar Tutul. Ia pun mengusir Dewi Mas untuk keluar istana. Dewi Mas diturunkan di sebuah pulau di antar pengiringnya. Dewi Mas memanfaatkan tanaman sayur yang ada di sana. Hingga suatu ketika sebuah kapal berlabuh di pulau. Aku tidak menyangka jika ada orang di pulau ini. Terlebih dia adalah seorang wanita hamil. Namaku Dewi Mas Tuan Nakoda. Aku telah berhari-hari tinggal di sini. Sebenarnya apa yang membuatmu sampai di tempat asing seperti ini? Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya kepada Nakoda. Dewi Mas juga meminta Nakoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Dalam nasibmu, aku turut prihatin. Aku akan membantumu ke Pulau Bali. Akhirnya Nakoda mengantarkannya untuk keluar dan menuju ke Pulau Bali. Dewi Mas melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Ibu, bolehkah aku bertanya suatu hal? Tentu saja anakku, apa yang hendak engkau tanyakan? Sebenarnya siapakah ayahku ini? Kenapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa ayah? Mendengar itu, Dewi Mas pun sedikit terkejut. Dewi Mas pun menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita ibunya, Raden Nuna tak percaya sekaligus marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku harus menemui ayah. Tenangkanlah dirimu, nak. Ibu, izinkan aku menyeberang untuk menemui ayah. Ibu merestui kepergianmu, nak. Berhati-hatilah selama perjalanan, jaga sikapmu. Berhari-hari Raden Nuna mengarungi lautan demi menemui ayahnya Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menapakkan kakinya ke pelabuhan Lembar. Raden Nuna mulai menyelusuri daerah itu mencari pusat kerajaan Datu Tuan. Permisi pengawal, aku hendak bertemu dengan kerajaan Datu Tuan. Siapa kau? Apa urusanmu dengan Baginda Raja? Mohon maaf tuanku,
Aku belum bisa mengatakan hingga bertemu dengan Datu Tuan. Sombong sekali kau. Raja tidak bisa ditemui Jawab ya. Jawab ya. Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Anakku, jangan-jangan kau siapakah namamu, anak muda, dan siapakah ibumu? Perkenalkan, hamba adalah Raden Luna Putra Janjang, putra dari seorang ibu bernama Dewi Mas. Oh anakku, maafkan ayahmu yang tak mengenalimu. Maafkan ayahmu. Di manakah ibumu? Apakah dia baik-baik saja? Beliau baik-baik saja ya. Akhirnya, Datu Tuan pun menjemput istrinya Dewi Mas untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana kerajaan, Dewi Mas tidak dendam pada Sungkar Tutul. Mereka hidup damai. Beberapa kemudian Raden Luna kian bertambah dewasa. Ia menggantikan Datu Tuan sebagai raja. Sementara Datu Tuan yang makin tua nampak semakin bijaksana. Dewi Rinjani menemani ayahnya tersebut hingga suatu hari Datu Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di gunung. Datu Tuan bertapa tentraman dan kesejahteraan untuk semua rakyat kerajaannya. Ternyata para jin mengetahui kekusyukan Dewi Rinjani, maka ia pun diangkat menjadi ratu.